5 September menjadi hari terakhir Ridwan Kamil menempati rumah dinas Gubernur Gedung Pakuan. Di hari terakhir itu, RK sempat berkeliling rumah dinas yang telah ditempati bersama istri Atalia Praratya selama 5 tahun terakhir. Karena semua ada awal, semua juga ada akhir. Pernah datang dengan semangat di hari pertama dilantik, dan tentu di hari terakhir kita akan move on, meninggalkan tempat yang selama 5 tahun menjadi sumber energi, sumber semangat dalam membangun Jawa Barat. Sedih sih ya, tapi itulah kehidupan. RK bahkan tak kuasa menahan air mata ketika teringat momen melepas anak tercinta, Emeril Khan Mumtaz, di rumah dinas Pakuan. Pak, momen Pak yang paling diingat selama di sini Pak? Pertanyaannya berat. Ya, melepas Eril, anak tercinta tinggal pulang. Gubernur yang punya follower lebih dari 20 juta di Instagram ini juga berpamitan melalui media sosial. Selama menjabat, 555 penghargaan diterima pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam kurun 5 tahun pemerintahan RK. Namun tak hanya prestasi, kontroversi juga mengiringi di masa pemerintahannya. Pada awal kepemimpinannya sebagai Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil langsung memutuskan untuk merenovasi rumah dinasnya di Pakuan. Keputusannya ini menuai kontroversi, sebab ia menambah fasilitas kolam renang dengan anggaran yang cukup fantastis, yakni hingga 1,5 miliar rupiah. Rupanya, pembangunan kolam renang ini untuk terapi renang yang ia lakukan karena kaki kirinya cedera. Jelang pemilu 2024, Ridwan Kamil mengambil langkah politik yang cukup mengejutkan. RK resmi menjadi kader Partai Golkar yang diumumkan secara resmi pada 18 Januari. RK memantapkan kaki untuk tidak terjun dalam pemilihan legislatif 2024. Namun namanya kerap masuk dalam bursa bakal calon gubernur Jawa Barat, DKI Jakarta, bahkan bakal calon wakil presiden 2024. Total ada 17 gubernur yang akan mengakhiri masa jabatannya tahun ini. Namun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Bali Wayan Koster, dan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi selesai menjabat pada bulan September ini. Pada masa awal menjabat dulu, banyak sekali yang menilai saya dan panjenengan semua tidak akan pernah membuat. Suasana penuh haru tampak dalam upacara peringatan HUT ke-78 Provinsi Jawa Tengah yang digelar di alun-alun Brebes. Ini adalah upacara terakhir Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ganjar dilantik pada tahun 2013 dan sudah menjabat sebagai Gubernur Jateng selama 10 tahun. Tepat 5 September, Ganjar pensiun menjadi orang nomor 1 di Provinsi Jawa Tengah. Selain pamit, dalam pidatonya Ganjar juga menyampaikan terima kasih. Ganjar Pranowo dan Wakil Gubernur Jateng Taj Yassin Maimun menggelar acara perpisahan di Gor Jatidiri, Kota Semarang. Suasana penuh haru di acara yang dihadiri sekitar 7.000 undangan. Ganjar juga mengadakan konser perpisahan untuk warga bertajuk Terima Kasih Jawa Tengah. Nuwun sewu menawi wonten kekirangan, matur nuwun sanget. Kulo tresno panjenengan, saya sayang sama Anda, dan I love you full. Selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar telah membangun 1,26 juta rumah layak huni dan lebih 2.000 desa mandiri energi. Namun Ganjar juga tak lepas dari kontroversi, salah satunya konflik agraria yang mengemuka di era kepemimpinan Ganjar. 21 April, sehari sebelum hari Lebaran Idul Fitri, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mendeklarasikan Ganjar sebagai bakal calon presiden 2024. Momen perpisahan Edi Rahmayadi dengan ratusan ASN pemerintah Provinsi Sumatera Utara berlangsung penuh haru. Dalam sejumlah kesempatan, Edi menilai dirinya sendiri masih sangat jauh dari harapan
Ia terkendala pandemi COVID-19 dan harus membayar utang Pemprov Sumut yang diwariskan dari periode sebelumnya. Edi berhasil membayar lunas hutang 2,269 triliun rupiah dengan anggaran tahun 2019. Edi juga telah membangun jalan dan jembatan sepanjang 450 km, mengejar tingkat kemantapan jalan hingga 85%. Niat yang digambarkan kepada visi dan misi, dia baru berjalan 62%, berarti 48% secara prioritas itu tidak bisa kita penuhi karena waktu. Dan pasti akan diteruskan oleh penerus-penerus selanjutnya. Selama menjabat, Edi Rahmayadi kerap membuat kontroversi. Selain pernah rangkap jabatan menjadi ketua PSSI, Edi Rahmayadi juga sempat viral karena menjewer pelatih tim biliar PON. Edi mengusir pelatih tersebut hingga berujung pada laporan polisi. Usai menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi mengaku akan menghabiskan waktu bersama cucunya. Nama Edi juga tak muncul dalam perhelatan pemilihan presiden 2024. Wayan Koster, Gubernur Bali, juga purna tugas pada 5 September. Semasa kepemimpinannya, berbagai predikat dan prestasi berhasil diraih. Di antaranya mempertahankan Bali sebagai pulau dengan predikat destinasi terpopuler dunia. Namun, Wayan Koster juga pernah mengeluarkan kebijakan yang kontroversial. Salah satunya adalah urusan penolakan timnas Israel yang berbuntut dibatalkannya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023. Wayan Koster juga menyampaikan larangan bagi wisatawan mancanegara untuk menyewa sepeda motor saat berlibur ke Bali. Larangan ini sebagai buntut seringnya Wisman ugal-ugalan saat berkendara. Wayan Koster siap maju menjadi Gubernur Bali untuk periode kedua, meski ia mengaku selama 5 tahun menjabat sebagai gubernur, dirinya kurang istirahat. Pak Gub, kata-kata hari ini dong. Hari ini tetap ceria dan semangat. Hari ini berakhir masa jabatan saya sebagai gubernur. Mohon doa restunya. Maju terus Pak. Periode kedua. Siap, terima kasih Pak. Bersamaan dengan selesainya masa tugas sejumlah gubernur, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik 9 PJ Gubernur pada 5 September 2023. 9 pejabat gubernur yang dilantik yaitu PJ Gubernur asal Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Barat.